Aku selalu believe yang namanya pindah kerja itu harus ke pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus waktu itu aku berpikiran, emang definisi lebih baik tuh apa? Ya, apakah semata-mata hanya gaji aja? Kalau gajinya lebih rendah, apa iya itu berarti ini kesempatan yang lebih buruk untuk karir aku gitu? Halo, selamat datang di episode ketiga Storytelling by Riva Sancati. Dalam episode ketiga ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain yang memberikan aku gaji lebih kecil dibandingkan perusahaan sebelumnya. Kenapa sih aku bisa mau-maunya pindah ke perusahaan lain padahal gajinya lebih kecil? Apa pertimbangan aku saat itu? Nantikan jawabannya di video yang satu ini. Jadi ceritanya saat itu aku bekerja di sebuah perusahaan sudah hampir 3 tahun. Ya, perusahaannya sih oke, bosnya apalagi, teman-temanku juga supportive di sana. I really like the company. Cuma masalahnya aku merasa pertumbuhan karir aku itu akan stuck cukup lama jika aku memutuskan untuk tinggal di sana. Kenapa? Karena perusahaannya itu sebetulnya baru saja melakukan ekspansi pabrik ya, dan setelah melakukan ekspansi pabrik pun ya growth mereka ya hanya di situ saja gitu, sudah tidak bisa lebih jauh lagi untuk beberapa waktu ke depannya. Dan apalagi di sana itu posisi aku sudah langsung report ke direksi, sehingga entah kapan gitu ya aku akan bisa mendapatkan promotion lagi. Aku cuma bisa promote kalau either bos aku pensiun, which is masih lama banget, atau nungguin dia resign duluan, dan aku nggak ngelihat dia akan resign dalam waktu dekat anyway gitu. Jadi aku berpikir sebaiknya aku resign, aku cari perusahaan lain yang masih memberikan aku ruang untuk menemukan tantangan-tantangan baru, untuk mendapatkan exposure yang lebih tinggi, dan juga kesempatan untuk promotion ya, agar bisa dapat taraf hidup yang lebih baik juga. Nah, setelah membulatkan tekad untuk resign, aku mulai tuh cari-cari kerja di perusahaan-perusahaan lain. Waktu itu udah sempat mengikuti interview di beberapa tempat, sampai akhirnya aku ketemu suatu perusahaan yang aku tuh langsung jatuh cinta pada pandangan pertama deh. Bosnya tuh karismatik banget ya. Bisnisnya juga aku sangat yakin sedang naik daun, punya potensi untuk bertumbuh pesat di Indonesia. Kemudian pekerja di sana juga usianya masih relatif sangat muda ya. Dan aku bisa melihat nih, aku tuh punya masa depan di sana. That was totally my place gitu ya. Waktu itu gut feelings aku tuh udah langsung bilang seperti itu. Tapi unfortunately ketika sudah lanjut ke tahap negosiasi gaji, baru di situ aku mendapati ternyata tawaran take home pay dari mereka tuh lebih kecil dibandingkan perusahaan aku yang sebelumnya. Ya sebenarnya kalau dari segi gaji ya mereka bersedia menyamakan, tapi bedanya perusahaan yang lama itu memberikan aku begitu banyak tunjangan transport, tunjangan komunikasi, banyak lah ya, dan itu yang tidak bisa disamakan oleh perusahaan yang baru ini. Jadi kalau dihitung-hitung, penghasilan aku tiap bulannya tuh malah akan turun ketika aku memutuskan untuk pindah. Awalnya aku ragu banget ini mau pindah atau enggak, padahal aku selalu believe yang namanya pindah kerja itu harus ke pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus waktu itu aku berpikiran, emang definisi lebih baik tuh apa? Ya, apakah semata-mata hanya gaji aja? Kalau gajinya lebih rendah, apa iya itu berarti ini kesempatan yang lebih buruk untuk karir aku gitu? Terus tapi setelah aku merenung, setelah aku pelajari bisnisnya, dan aku tuh makin lama makin yakin bahwa perusahaan ini masih bisa bertumbuh pesat ya. Kalau perusahaannya bertumbuh pesat, maka peluang untuk aku mendapatkan promotion, peluang aku untuk mengejar ketertinggalan dalam angka gaji, ya itu tuh akan sangat besar. Ya oke lah, mungkin beberapa bulan pertama atau mungkin 1 tahun pertama gaji aku akan turun dulu gitu. Tapi kalau aku memutuskan untuk pindah, nggak menutup kemungkinan penghasilan aku di masa yang akan datang justru akan berkembang lebih pesat dibandingkan jika aku memutuskan untuk stay di perusahaan yang sebelumnya. Akhirnya ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, aku putuskan untuk pindah ke perusahaan itu. Nah,
pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di benak kamu adalah, nyesel nggak sih aku mutusin nerima pekerjaan yang gajinya lebih rendah? Terbukti nggak tuh semua ekspektasi aku atas perusahaan baru aku itu? Ini syukur alhamdulillah banget ya, bener-bener apa yang aku harapkan dari perusahaan itu bukan cuma terwujud jadi kenyataan, bahkan terwujud dalam keadaan yang berlipat-lipat kali lebih baik dari yang aku harapkan saat itu. Perusahaan itu bener bertumbuhnya itu aku udah nggak kehitung lagi ya berapa puluh kali lipat selama 4 tahun aku kerja di sana. Terus perusahaannya itu juga sangat care dengan career development karyawannya. Di sana aku diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek yang betul-betul mengasah skills aku, yang betul-betul membuat aku belajar begitu banyak hal baru, sehingga aku tuh mulai dikenal sebagai salah satu expert di e-commerce gitu. Dan waktu itu tuh aku tuh masih termasuk early players karena e-commerce at that time tuh baru mulai booming gitu kan. Jadi aku bener-bener join di saat yang tepat. Itu aku bener-bener merasa itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidup aku. Ya, ini aku belum ngomongin masalah gaji, itu baru masalah career development, self development, skills development, itu aku sudah sangat-sangat puas dengan apa yang aku dapatkan di sana. Dan masalah gaji itu tuh betul-betul sesuatu yang mengikuti performa kita dengan sendirinya gitu. Jadi ternyata nggak sampai 1 tahun ketika aku lolos probation di company baru itu, bos aku happy banget dengan kinerja aku dan beliau langsung naikin lagi angka gaji aku sehingga langsung udah lebih tinggi nih dibandingkan angka gaji aku di kantor yang lama. Dan terus nggak lama kemudian memang benar karena perusahaannya bertumbuh pesat, jadi muncul nih lowongan-lowongan baru gitu ya, jabatan-jabatan baru di atas aku yang diberikan kepada aku. Mereka nggak rekrut dari luar, mereka mempercayakan aku untuk mengisi posisi baru yang lebih tinggi itu. Dan itu sih yang aku maksud di awal, bahwa kalau perusahaannya masih bertumbuh besar, maka peluang untuk promotion dari yang tadinya belum ada bisa menjadi ada. Jadi ya itu tadi, ternyata memang benar definisi kesempatan kerja yang lebih baik tidak melulu soal berapa gaji yang kita dapatkan sekarang. Karena career itu it's a long way to go, it's a long term investment. Jadi kita lihat juga nih secara jangka waktu yang lebih panjang, mana yang lebih baik, stay di perusahaan yang lama atau move on ke perusahaan baru. Demikian episode ketiga Storytelling by Riva Sanjati. Kamu bisa juga baca cerita mengenai perjalanan karir aku di buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!